Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, balik lagi dengan saya Rio. Hari ini saya pengen ngobrolin gimana supaya nggak FOMO dalam belajar ya, supaya punya arah. Karena kan kadang-kadang kita tuh FOMO ya, ada sesuatu yang baru, wah kita pengen pelajarin lagi gitu. Terus kita akhirnya jadi kolektor skill. Kita belajar banyak hal, tapi nggak tahu arahnya kemana gitu kan. Akhirnya udah belajar sekian banyak, udah cari-cari ilmu tentang self development, tentang personal growth di mana-mana, belajar YouTube, baca buku gitu-gitu ya. Tapi kok kayaknya makin meluas ya. Ilmu itu kan makin digali makin meluas ya. Kalau meluas terus kayak nggak ada intinya gitu, kayak kurang ada koneksinya dari semua yang kita pelajari kan kayak jadi ngawang-ngawang gitu ya. Nah ini kita jangan sampai kita jadi FOMO. Nah gimana caranya? Yang pertama itu adalah ini saya mengutip dari buku-bukunya Syed Naqib Al-Atas. Dia itu adalah salah seorang pemikir muslim terbesar di abad ini. Dia menjelaskan tentang struktur sebuah ilmu ya. Ya ini menurut saya penting, sebelum kita menggali bagaimana kita bisa menguasai sesuatu secara cepat, kita tuh harus punya petanya dulu. Apa aja sih yang mau kita pelajarin gitu ya. Nah peta ini itu yang nanti akan menjadi semacam panduan yang akan bikin kita belajarnya jadi terarah. Meskipun kita belajarnya banyak, tapi dia tetap dalam koridor petanya. Profesor Syed Naqib Al-Atas itu menulis dalam bukunya, ada banyak buku, Prolegomena to the Metaphysics of Islam, atau buku lainnya misalnya kayak Islam and Secularism. Itu saya ringkas, saya sederhanakan menjadi bahasan ini ya. Saya modifikasi, nggak mirip-mirip amat dengan yang dibilang Prof. Naqib Al-Atas, tapi kurang lebih petanya begini. Jadi kata beliau, struktur sebuah ilmu itu kita bisa umpamakan seperti sebuah pohon ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat pohon, ini saya coba gambarin ya. Jadi kalau kita lihat pohon kan terdiri dari akar, batang, dan dahan ya. Struktur sebuah ilmu itu kayak pohon. Pohon itu kan terdiri dari akar, ada akarnya, terus ada batangnya, terus ada cabang dan ranting, daun dan buah ya. Yang bagian atasnya ini kita anggap sama buahnya lah ya, sama ini ada buahnya. Yang pertama itu adalah kita harus tahu yang wajib dimiliki sama semua orang. Kalau istilahnya di Islam itu fardu ain lah ya. Yang pertama itu adalah akarnya. Akarnya itu kalau menurut Prof. Naqib Al-Atas itu ada 3 nih yang perlu kita pelajari. Satu, itu pengetahuan mengenai Tuhan dan kaitannya dengan alam semesta ya. Jadi pengetahuan mengenai Tuhan dan alam. Nah, ini wajib nih. Knowledge ya. Pengetahuan mengenai Tuhan dan alam itu adalah akarnya katanya. Pengetahuan mengenai Tuhan dan alam. Lalu yang kedua itu adalah pengetahuan mengenai diri sendiri. Lalu yang ketiga itu pengetahuan mengenai ilmu dan batas-batasnya. Batas-batas ilmu. Nah, kenapa ini penting? Karena siapapun dia itu harus melihat keseluruhan hidup ini, kata Prof. Naqib Al-Atas, dalam konteks kita ini adalah makhluk yang diciptakan, terus ditaruh di alam semesta ini. Alam semesta ini muncul dari dia gitu. Jadi diciptakan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat kehidupan dalam konteks ini, apapun yang kita pelajari nanti, itu tetap dalam konteks koridor bahwa untuk menyelesaikan tugas kita di bumi ini gitu. Nah itu yang pertama. Jadi pengetahuan mengenai Tuhan dan alam, pengetahuan mengenai diri sendiri. Mengenai diri sendiri ini kita terdiri dari apa aja sih? Kayak misalnya kita tuh bukan hanya fisik, bukan hanya physical seperti teorinya di barat. Kita bukan makhluk mekanis gitu. Tetapi kita juga memiliki jiwa gitu. Pengetahuan mengenai jiwa ini sebagian bisa dijawab oleh kayak ilmu psikologi ya, kayak mengenai kondisi-kondisi jiwa gitu-gitu ya. Pengenalan mengenai diri sendiri, dorongan-dorongan gitu-gitu ya. Sebagian memang harus dijawab oleh ranah agama. Lalu yang ketiga itu batas-batas ilmu katanya. Karena ilmu itu kita harus tahu bahwa ada batas-batasnya. Manusia nggak bisa menggali semuanya pakai rasio dia doang. Cuman memang harus dilandasi pakai wahyu, pakai kitab suci. Kalau kata Prof. Naqib Al-Atas ya. Ini akarnya dulu nih teman-teman. Jadi pas kita belajar self development misalnya, kita harus tahu yang paling wajib banget kita pelajari itu di sini dulu ternyata. Dalam akar ini dulu nih. Ini semua orang, siapapun dia wajib mempelajari ini katanya. Baru kemudian batangnya. Nah, batangnya ini modifikasi saya sendiri sebenarnya. Jadi
Prof. Nakib tidak secara clear menyebutkan batangnya. Jadi kalau saya melihat batangnya ini itu adalah kecenderungan kita tumbuh di mana. Kayak misalnya anggaplah kita adalah sebuah pohon yang tumbuh katakanlah di misalnya belantara hutan Amazon misalnya kan. Saat pohon itu tumbuh, karena sudah banyak pohon-pohon lain di sekitarnya, maka dia mencari orientasi. Dia misalnya geser sana, geser sini, condong kemana gitu-gitu ya. Pas udah tumbuh baru kita ngeliat, oh ternyata ini pohon beringin misalnya ya. Atau ini pohon akasia gitu misalnya. Kita mengetahui itu pada saat kita tumbuhnya. Jadi batang ini adalah orientasi dan identitas nih. Itu adalah pengetahuan mengenai batang ini. Jadi katakanlah misalnya saat seseorang dia tumbuh, dia akhirnya menyadari bahwa oh ternyata saya ini sukanya bisnis misalnya ya. Atau saya ini sukanya ternyata membagikan ilmu kepada orang lain, misalnya gitu-gitu ya. Pengetahuan mengenai orientasi, mengenai kita ini dalam konstelasi hidup ini ternyata panggilan kitanya apa sih? Terus kita mau condong ke arah mana gitu. Nah, baru ilmu-ilmu cabangnya. Ilmu-ilmu cabang. Ilmu-ilmu cabang ini adalah ilmu-ilmu lainnya. Misalnya ekonomi, politik, matematika gitu misalnya. Nah, itu adalah ilmu-ilmu cabangnya. Permasalahannya tuh kadang-kadang kita itu mempelajari keilmuan dalam self development, dalam hal apapun lah ya. Kita itu nggak punya petanya dulu. Jadi kita belajar tuh kita nggak tahu kemana gitu. Semua kita pengen pelajari. Oh, ada mental model belajar, komunikasi ya belajar lagi, apalagi tuh belajar. Wah, banyak banget semua belajar ya. Kita kan FOMO ya. Semua pengen dipelajari, tapi nggak tahu itu kita mau lengketkan di mana. Kalau kita pakai peta ini, jadi kita tahu misalnya, contohnya anggaplah saya sendiri. Saya ternyata menyadari, oh saya ini punya ketertarikan terhadap self-development. Saya pengen bantu orang untuk mengenali dirinya dan mengenali panggilannya. Terus saya juga sebagai profesi, ternyata saya punya ketertarikan terhadap sistem thinking karena saya seorang supply chain manager misalnya gitu ya. Saya tahu, oh itulah identitas saya. Jadi identitas saya itu ternyata saya adalah seorang, misalnya saya anggap sini saya seorang sistem arsitek misalnya. Dan saya pengen menggunakan skill itu untuk saya bisa bantu orang nih supaya lebih kenal dirinya, terus tahu bikin peta dia mau kemana gitu ya. Karena saya sudah tahu batangnya, orientasi saya mau kemana, maka saya bisa melengkapi itu dengan ilmu-ilmu cabang lainnya. Jadi misalnya cabangnya ini karena dilengketkan dengan batang ini tadi ya, maka dia bisa berupa macam-macam nih. Kayak misalnya saya perlu belajar ilmu let's say coaching misalnya, karena saya pengen bantu orang dengan skill itu. Lalu saya perlu belajar permodelan sistem, misalnya sistem modeling, karena saya suka sistem thinking dan itu berguna untuk kantor saya misalnya ya. Dan lain-lain. Nanti saya bisa belajar, misalnya saya belajar ilmu komunikasi, atau saya belajar skill apa yang berkaitan dengan orientasi dan identitas ini gitu. Apapun yang kita explore itu adalah dalam upaya untuk memperjelas orientasi dan identitas gitu. Jadi apapun yang kita explore nanti dalam upaya untuk memperjelas orientasi dan identitas, inilah yang kita explore. Lakukan semua hal untuk semakin mengeksplor identitas dan orientasi kita mau kemana gitu. Jadi setiap hari kan kita berkarya, bekerja, belajar segala macam. Kadang-kadang di awal-awal tuh kita tuh pun nggak clear banget sebenarnya gue ini sukanya apa sih gitu. Gue ini pengen kemana, kayak awal-awal tuh yang kayak gitu-gitu tuh abstrak tuh. Wah, ikut assessment apa segala macam. Tapi lambat laun dengan kita berkarya, dengan kita menggali, baca segala macam, makin lama makin clear gitu. Ibarat sebuah pohon yang tumbuh, makin lama pohon itu tumbuh, makin kelihatan. Oh, alah ini pohon beringin gitu. Awal-awalnya nggak jelas tuh, kayak misalnya kan kayak benih gitu doang, kayak sama semua tuh. Tapi pas udah tumbuh, makin kelihatan tuh, oh dia pohon A. Ternyata dia tumbuhnya ke arah sini nih gitu. Karena di sebelahnya udah ada pohon yang lain, misalnya gitu ya. Makin lama, orientasinya makin clear, identitasnya makin clear. Nah, itu yang kita perlu lakukan dalam kita belajar self-development. Apapun yang kita pelajari, upayanya adalah untuk mengeksplor dan mengclearkan kita punya identitas itu ya. Gitu. Baru nanti cabang apapun kan akan melengkapi itu ya, sesuai dengan ininya, sesuai dengan identitas yang akhirnya kita temukan gitu. Terus yang ketiga, seberapa dalam sih kita harus mempelajari semua ini gitu. Kalau kata Syekh Nakib Al-Atos,
tidak semua orang misalnya harus mempelajari mengenai ilmu-ilmu akar di sini sebegitu dalamnya. Boleh jadi dia orang yang bisa aja misalnya hanya aktivitas biasa, tidak punya terlalu banyak tanggung jawab, nggak punya posisi tinggi, tidak punya, intinya bukan ulama, bukan orang yang dibebani beban yang banyak gitu, bukan pemimpin juga misalnya. Ini tetap wajib ilmu akar ini, tetapi mungkin secukupnya aja gitu. Tapi semakin seseorang tuh punya dikasih misalnya dia dikasih pengetahuan tinggi, ternyata ditakdirkan untuk misalnya dia S3, terus dia jadi profesor, terus dia jadi apa, itu ilmu cabang ya. Kebetulan misalnya dia let's say dia belajar ekonomi, dia dikasih ilmu itu, makin tinggi dia dikasih batang dan cabang, makin dia harus akarnya makin menghujam. Berarti dia harus memiliki akar semakin super super dalam gitu. Jadi pemahaman dia mengenai ini tuh nggak bisa ecek-ecek gitu ya. Makin tinggi makin ini. Nah juga sama kayak misalnya seseorang semakin dia clear dengan identitas dia, makin clear dia cabangnya, oh kayak begini ke sini saya mau tumbuh. Makin nanti dia akan mencari sendiri ilmu-ilmu cabang lainnya gitu. Ilmu-ilmu cabang lainnya. Dan secara natural juga semakin dia harus memperdalam akarnya. Memperdalam akar kan berarti dia harus makin paham mengenai konstelasi manusia dan alam, apa kaitannya manusia dengan Tuhan gitu, seperti apa kita harus bersikap di alam semesta ini. Harus makin kenal dengan dirinya sendiri, harus makin belajar, oh kayak apa sih dari pandang psikologi itu kayak gitu, kenali emosi diri gitu-gitu. Dan macam-macam ya untuk itunya. Nah, baru saat kita udah punya gambaran kayak begini, baru kita belajar apapun lebih punya arah. Baru kita bisa belajar apa aja, dari mana saja, YouTube, buku, belajar dari mentor, apapun lah ya. Baru dia akan punya arah dan kita bisa tempelin gitu di peta yang udah kita punya. Belajar mental model, tempelin, oh ternyata kenapa saya belajar ini, karena saya butuh untuk ini gitu di sini. Dan saya tahu apa yang mau saya lakukan gitu. Atau kita belajar bisnis misalnya, oh ternyata dia melengkapi satu potongan di peta yang kita udah punya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Makasih buat siapapun yang udah nonton. Kalau bermanfaat, bantu subscribe, tinggalkan komen. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Wassalam.